Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali anak-anak terkasih dalam pertemuan APP yang keempat ini bersama saya Endang Triningsih. Pada pertemuan pertama, kita telah diingatkan panggilan kita untuk membangun ekonomi yang solider. Pertemuan kedua, kita diajak untuk melihat tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam membangun ekonomi yang solider. Dan pada pertemuan ketiga, bagaimana kita menyikapinya dan mengatasi tantangan tersebut. Di pertemuan keempat ini, kita diundang untuk melakukan tindakan nyata yang bermanfaat bagi kita khususnya di masa pandemi ini. Anak-anak yang terkasih, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut. Kita pun dipanggil untuk bangkit dan bertobat dari kelemahan dan ketakutan kita untuk menolong sesama. Mari kita lihat sejenak perbuatan apa yang sudah kamu lakukan selama masa Prapaskah ini. Apakah kalian sudah menyiapkan hati untuk merayakan Paskah? Sekarang, mari kita awali pertemuan APP hari ini dengan lagu pembukaan, Melayani Lebih Sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bertemu kembali dalam pertemuan APP ini. Kami mohon berkatilah kami semua, agar kami semakin peduli dan mau berbagi terhadap sesama demi kesejahteraan bersama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita dengarkan kisah suster-suster SSCC dalam kegiatan selama pandemi COVID-19, terutama kepada anak-anak. Dalam masa pandemi ini, para suster memberikan susu dan kue kepada anak-anak di sekitar Blok Beas, khususnya anak-anak asuh dan anak-anak les, mulai dari SD hingga SMA. Tujuan suster memberikan susu adalah untuk meningkatkan imun mereka, supaya lebih kuat dan tidak mudah terjangkit virus yang saat ini sedang merebak.
Ketika anak-anak datang ke susteran untuk mengambil susu dan kue, mereka kelihatan sangat senang. Di wajah mereka terpancar kegembiraan dan keceriaan. Demi kebaikan dan keselamatan bersama, para suster menerapkan bagi anak-anak yang datang untuk mengambil makanan wajib menggunakan masker. Kami sebagai anak-anak remaja dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuang-buang makanan. 2. Memakan makanan yang disediakan oleh orang tua, merawat dan memelihara barang-barang yang dimiliki. 3. Tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. 4. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. 5. Menjauhkan diri dari egois dan dari kata-kata kotor dan kesombongan. Setelah mendengarkan cerita para suster SSC tersebut, sekarang persiapkan alat tulis dan juga buku perwikalian ya untuk menjawab pertanyaan refleksi berikut ini. Yang pertama, inspirasi apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Yuk, silahkan dijawab anak-anak semua. Yang kedua, apa yang dapat kamu lakukan sebagai remaja untuk menolong sesama? Ayo, silahkan dijawab anak-anak semuanya. Setelah kita berefleksi, mari kita saksikan bersama tayangan peneguhan ini. Bagaimana kita dapat memberi jika kita tidak mengalami diberi? Allah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui pemberian diri-Nya, juga melalui ciptaan-Nya. Manusia, hewan, dan alam semesta. Kasih-Nya yang kita alami menggerakkan kita untuk berbagi kasih kepada sesama melalui sapaan kita pada mereka yang berada dalam kegelapan, pada mereka yang berduka, pada mereka yang kesepian, pada mereka yang membutuhkan pekerjaan, atau pada mereka yang hanya melintas dalam perjalanan hidup kita. Menjelang malam, murid-murid-Nya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan."
sapaan kita adalah makanan bagi mereka. Makanan yang mereka butuhkan bukan saja makanan bagi fisik mereka, akan tetapi juga bagi jiwa mereka. Anak-anak yang terkasih, setelah kita berefleksi dan menyaksikan video peneguhan, pada pertemuan 4 ini, mari kita membangun niat sebagai bentuk pertobatan kita. Silahkan tuliskan niat kamu sebagai ungkapan tobatmu. Sikap apa yang akan aku ubah sebagai bentuk solidaritasku kepada teman atau orang di sekitarku? Silahkan kalian tuliskan beberapa kalimat, misalnya tidak membuang-buang makanan, menyapa teman yang jarang disapa, membantu orang tua dengan sukarela. Hasil permenungan membangun niat ini silakan di-share melalui perwi kelas masing-masing ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berbagi itu indah. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita sudah sampai pada akhir pertemuan APP hari ini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa agar apa yang sudah kita terima hari ini dan niat baik kita bisa terlaksana dengan baik. Marilah kita berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesempatan yang berahmat ini. Ajarilah kami untuk semakin peduli dan solidar kepada sesama dengan melakukan tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian kami terhadap mereka, khususnya di masa pandemi ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan lagu penutup Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami
berpantang dan puasa. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.